Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dosen. Selamat malam rekan-rekan PPG Angkatan 3 2020 bersama Kita Bisa. Baiklah, kami akan mempresentasikan yaitu KB4 dengan judul yaitu implementasi bisnis digital dalam web, desain, marketplace, sosial media, marketing dan lainnya. Capaian pembelajaran. Calon guru mampu mengimplementasikan bisnis digital dalam web, desain, marketplace, sosial media, digital marketing, dan lainnya. Subcapaian pembelajaran kegiatan tujuan pembelajaran. Implementasi bisnis digital dalam web, desain, marketplace, sosial media, digital marketing, dan lainnya. Pokok materi. Menganalisis bisnis digital yang berkembang dalam dunia bisnis. Uraian materi. Dalam uraian materi yaitu kami akan membahas mengenai bisnis digital. Bisnis digital yaitu penggunaan teknologi elektronik pada transaksi bisnis. E-bisnis mengacu pada semua penggunaan kemajuan teknologi informasi, khususnya teknologi jaringan dan komunikasi, untuk memperbaiki cara-cara sebuah organisasi dalam melakukan seluruh proses-proses bisnis. Di dalam bisnis digital terdapat interaksi eksternal organisasi yang meliputi supplier, customer, investor, kreditor, the government, media. Keuntungan bisnis digital. Yang pertama yaitu efisiensi. Sebuah riset memperlihatkan bahwa kurang lebih 40% dari total biaya operasional perusahaan diperuntukkan bagi aktivitas penyebaran informasi ke divisi-divisi terkait. Dengan dimanfaatkannya teknologi informasi, maka terlihat bagaimana perusahaan dapat mengurangi total biaya operasionalnya. Contohnya, bagaimana fasilitas email dapat mengurangi biaya komunikasi pengiriman dokumen. Yang kedua, effectiveness. Dengan dimanfaatkannya teknologi informasi, pelanggan dapat berhubungan dengan perusahaan kapan saja, yaitu 7 hari seminggu 24 jam non-stop. Risk yaitu perusahaan mampu memperluas jangkauan dan ruang gerak perusahaan untuk ekspansi dengan mudah, yaitu menembus batas ruang dan waktu dan tanpa memerlukan biaya yang relatif mahal. Selanjutnya yang keempat, struktur. Konsep brick and mortar menjelma menjadi click and mortar telah mengubah perilaku konsumen dalam pendekatan bisnis. Selanjutnya yaitu opportunity, terbukanya peluang yang lebar bagi pelaku bisnis untuk berinovasi, menciptakan produk-produk atau jasa-jasa baru akibat ditemukannya teknologi baru dalam masa ke masa. Jadi yang diharapkan konsumen pada saat ini tidak cukup dipuaskan dengan baiknya kualitas sebuah produk, tetapi pelanggan juga mengharapkan adanya pelayanan pra dan pasca jual yang baik. Jadi keuntungan daripada bisnis digital yang pertama yaitu pemesanan dapat dilaksanakan anytime dan anywhere. Yang kedua, pembayaran pembelian produk dengan metode yang beragam, misalnya kartu kredit, kartu debit maupun layanan transfer. Terus keuntungan yang ketiganya yaitu adanya fasilitas asuransi produk. Yang keempat yaitu pengiriman produk yang cepat dan harga yang kompetitif. Faktor yang mempengaruhi perkembangan implementasi bisnis digital itu sudah kita jelaskan. Yang pertama yaitu customer expectation, yang diharapkan konsumen saat ini tidak cukup dipuaskan
dengan adanya baiknya kualitas sebuah produk, tetapi pelanggan juga mengharapkan adanya pelayanan pra dan pasca jual yang baik. Terus tadi juga sudah dijelaskan keuntungan daripada bisnis digital atau spektrum pelayanan yang dimaksud antara lain pemesanan dapat dilaksanakan anytime dan anywhere, pembayaran pembelian produk dengan metode yang beragam, misalnya kartu kredit, kartu debit maupun layanan transfer. Yang ketiga, adanya fasilitas asuransi produk. Yang keempat, pengiriman produk yang cepat dan harga yang kompetitif. Kompetitif imperatif, yaitu globalisasi telah membentuk sebuah arena persaingan dunia usaha yang sangat ketat. Pelanggan akan dengan mudah membandingkan kualitas produk dan pelayanan antar perusahaan. Hal ini memaksa perusahaan mengembangkan strategi bisnis yang tepat. Selanjutnya, deregulation. Secara makro, deregulasi dapat dilakukan oleh pemerintah maupun negara lain. Turut mewarnai bentuk dunia usaha di masa mendatang, terutama dengan konsep perdagangan bebas antara negara dan industri. Internet di sini dianggap sebagai sebuah arena di mana konsep kompetisi sempurna dan pasar terbuka telah menjadi produk-produk dan jasa-jasa yang dapat didigitalisasi. Teknologi. Bisnis digital adalah kemajuan teknologi informasi yang didominasi oleh percepatan teknologi komputer dan telekomunikasi. Fungsi dari teknologi informasi tidak hanya kritikal bagi perkembangan e-business, tetapi justru menjadi penggerak dan dimungkinkannya model-model bisnis baru. Tentunya dalam setiap bisnis ada hambatan. Jadi di sini hambatan bisnis digital di Indonesia. Yang pertama, belum terbentuknya high trust society. Yang kedua, pada umumnya harga produk tidak dapat ditawar lagi. Yang ketiga, sarana prasarana masih belum memadai. Yang keempat, masih sangat sedikit SDM yang memahami dan menguasai konsep dan implementasi TI. Yang kelima, yaitu jasa pos masih membutuhkan pembenahan dan peningkatan. Dan yang terakhir, adanya tindak kejahatan kartu kredit. Itulah hambatannya. Terus kita akan memberikan contoh produk bisnis digital. Yang pertama yaitu koran atau media cetak yang berbasis online. Beberapa contoh dari e-business saat ini yakni koran atau media cetak yang sudah berbasis online. Jadi tidak hanya dengan media cetaknya saja, namun banyak sekali media cetak yang juga menjalankan bisnisnya tidak hanya melalui media cetak, namun juga dengan melalui media online di internet, serta tentunya banyak sekali keuntungan yang dapat didapatkan. Contohnya seperti berita diakses bisa kapan saja oleh seluruh masyarakat, serta juga berita yang lebih update. Kemudian contohnya seperti toko-toko fashion yang tidak hanya juga menjalankan bisnisnya di dunia nyata, namun mereka juga menjalankan bisnisnya itu dengan cara online. Terus yang kedua, Facebook marketing. Facebook marketing adalah segala aktivitas penggunaan akun Facebook dengan tujuan untuk memasarkan produk dan membangun komunikasi intens dengan pelanggan. Facebook marketing merupakan bagian dari inbound marketing, sebuah strategi pemasaran produk dengan cara menarik pelanggan menggunakan berbagai informasi produk yang menarik. Seperti Anda ketahui, Facebook adalah platform media sosial yang matang. Platform ini dapat digunakan baik untuk keperluan pribadi maupun tujuan bisnis.
seperti menunjang kegiatan promosi. Perusahaan besar seperti Microsoft pun telah menggunakan Facebook sebagai sarana memasarkan produk mereka. Baiklah, itulah tadi presentasi saya tentang KB4, yaitu mengenai implementasi bisnis digital dalam web design, marketplace, sosial media, digital marketing, dan lain-lain. Kalau ada salah dan silap saya minta maaf, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.